Suamiku meninggal karena putra tunggal kami. Halo Beb, Bapak sama Ibu udah aku jemput ya? Pak, 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 awas Pak, awas! Sayang, Bu, ibu, bu, ibu nggak apa-apa. Edin, papa kamu Din, papamu butuh pertolongan. Din, Din, Papa Din, Din, Papa sekarat Din. Bu, ibu yang tenang ya. Edin, tolong Din, sayang. Ibu yang tenang ya. Papa kamu Edin. Din, Papa Din, Papa sekarat Din. Bu, ibu yang tenang ya. Papanya Olive dalam keadaan sekarat dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Cuma Edin satu-satunya dokter di ambulans. Pak, Bapak tunggu sebentar di sini ya. Sebentar lagi bantuan akan segera datang. Nak, jangan nak, kembali. Nak, jangan tinggalin papa. Din, Papa sekarat Din. Sayang. Edin, Edin, Edin kembali bersama papa. Edin. Sayang, kamu harus bertahan. Minggir, minggir, minggir. Tante, Paman kehilangan banyak darah. Dan sekarang dia kritis. Mending Tante telepon Edin sekarang, biar dia datang ke sini. Sayang, kondisi Papa baik-baik aja. Cuma cedera di pergelangan kakinya. Nanti aku kasih obat impor terbaik ya. Asalkan tidak kena air dan dirawat dengan baik, pasti cepat sembuh kok. Oh iya sayang, aku jenguk bapak ibuku dulu ya. Dengar-dengar mereka dilarikan ke rumah sakit ini. Beb, orang tuanya Adi juga kecelakaan. Tapi aku nggak tahu kondisi mereka kayak gimana. Papaku udah keluarin uang banyak untuk pengobatan kakinya. Gak mungkin kan aku harus keluarin uang lagi untuk mereka. Tadi aku dengar dari dokter sebelah katanya orang tua kamu baik-baik aja kok. Kamu di sini aja ya, temenin aku. Aku takut. Oh ya? Bagus dong. Beb, kayaknya aku lihat sendiri aja deh. Perasaan aku nggak tenang. Beb, kayaknya kalau kamu ke sana sekarang udah jam segini, mereka pasti udah tidur. Lagian abis kecelakaan kayak gini, aku takut Beb. Mendingan kamu antar aku sama papa pulang dulu ya. Ya udah Beb, aku antar kamu sama papa dulu ya. Kita pulang. Ayo. Mohon maaf Bu, Ibu belum boleh masuk. Biarkan dia masuk.
Maaf tante, aku sudah berusaha mencoba yang terbaik. El, El, bangun kamu, El. Kenapa kamu diam aja? Tolong, kamu kan dokter, El. Tolong, tolong, tolong. Saya, tolong saya. Tante, mereka mengirimkan paman ke sini terlambat dan saya tidak bisa menyelamatkannya. Dan yang tersisa surat kematian ini. Gimana ya, Din? Din, handphonenya mati. Saya tidak bisa menghubungi dia. Masih nggak bisa dihubungin. Ini banyak banget administrasi yang bakal dilakukan. Tante kuat. Dasar Edin. Orang tuanya banting tulang ke sana ke sini, pinjam uang untuk menyekolahkan dia ke dokteran, tapi di saat sekarang mana dia? Pak, Edin rencananya mau kuliah kedokteran, Pak. Tapi walau nilainya Edin bagus, kuliah kedokteran itu nggak murah dan butuh biaya yang mahal. Masalah biaya, Kalau masalah uang kuliah, itu jangan kamu pikirkan. Ya, nah nanti kalau sudah masuk musim gugur, makanan ini kan bisa dijadikan uang. tapi Pak, itu itu pun nggak cukup, Pak, untuk nalangin biayanya. Oke lah kalau tidak cukup. Bapak yang tanggung jawab, Bapak akan minjam kepada teman-teman Bapak, kerabat Bapak. Kamu tidak usah memikirkan itu, yang penting kamu mikirkan masalah kuliahmu. Ya Pak, Edin bakal belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Nanti kalau Edin udah sukses, Edin bakal bales jasanya Bapak. Bagus, kemana yang baik. Bapak percaya itu. Ya, terima kasih loh nak ya. Di mana dia sekarang? Setelah sukses, selain ngirim uang bulanan, dia pernah pulang ngeliatin paman sama tante. Kita sama-sama dokter. Aku aja ada waktu untuk pulang. Kok dia nggak ada? Bahkan ayahnya meninggal, dia nggak ada. Sepertinya Edin sedang di ruang operasi. Mungkin mertuanya sedang dalam keadaan kritis. Ya udah tante. Pak, ini obat Papa. Nanti diminum sesuai dengan anjurannya ya. Oh iya sayang, kamu juga perhatiin ya. Edin? Ibu, sebentar sayang. Bu, Ibu, gimana? Keadaan Bapak baik-baik aja kan? Jadi ini yang kamu bilang keadaannya lebih kritis. Apa mertuamu? Sampai kamu kasih ambulan sama dia. Bu, kaki mertuaku cedera dan itu udah parah. Parah katamu. Hah? Gara-gara kamu kasih ambulan terlambat. Papa kamu. Beb, kakinya papa katanya sakit. Sini bentar ya. Bu, pasti Bapak marah ya gara-gara Edin telat ngirim ambulan. Bu, tenang ya. Nanti setelah Edin nganter Olive sama mertua Edin bakal jenguk kalian kok. Kamu berbakti sekali ya sama mertuamu. Kapan ya kamu bisa kamu perlakukan seperti itu? Bu, emang Edin kurang baik apa sih sama Bapak? Mertuanya Edin itu besarin Olive nggak gampang loh. Dan Edin sebagai suaminya harus ngelindungin mereka. Emangnya salah, Bu? Edin,
Menurut kamu, bapakmu juga membesarkan kamu gampang. Ibu, ibu ini kenapa sih? Ibu udah gila ya? Ya, aku gila. Tunggu. Kenapa? Ibu mau bikin ribut di sini? Mau bikin aku kehilangan kerjaan? Kalau aja ya, bapak di sini, bapak pasti nggak akan bikin ribut di sini. Iya, bapakmu memang gak akan kayak gini. Selamanya gak akan. Beb, cepetan yuk. Kaki papa udah sakit nih. Ya udah bu, gini aja. Ini ada uang, ibu beli makan sama beli vitamin untuk bapak ya. Uang ini kamu bakar sendiri untuk bapakmu. Ibu ngomong apa barusan? Kamu dengar Edin, kata ibu. Ibu sama bapak, punya anak seperti kamu. Maksudnya? Cuman gara-gara Edin nganter mertua Edin lebih dulu, ibu mau mutusin hubungan keluarga sama Edin. Edin nggak paham bu. Iya, mulai sekarang ibu gak akan berharap lagi sama kamu. Bapak kamu juga gak akan lagi berharap sama kamu. Beb, kamu ngapain aja sih lama banget? Ayo. Ya udah bu, gini aja. Besok Edin bakal ngunjungin bapak. Terus Edin bakal nemenin bapak sampai sembuh. Setelah sembuh, kita bisa liburan bersama. Edin bakal terus berbakti sama kalian. Baik, aku mewakili bapakmu. Besok, kamu akan berbakti ya sama dia. Iya bu, Edin janji kok. Edin bakal nemenin bapak. Ya udah, kalau gitu Edin nganterin mereka dulu ya. Edin, bapakmu sudah meninggal. Nanti kalau aku udah gede, aku yang gendong bapak. Benar nih. Berbakti, kamu sudah terlambat. Kenapa, Beb? Nggak apa-apa. Yuk. Em, Beb, kita kan udah lama nikah nih, tapi kita belum punya foto keluarga. Terus kebetulan juga kita habis kecelakaan kayak gini dan kita semuanya selamat. Nah, gimana kalau besok kita foto keluarga yuk? Buat mengenang masa-masa kayak gini. Tapi besok aku harus jenguk bapak. Aduh, kalau jenguk itu kan bisa kapan aja. Mungkin abis foto bisa, atau besoknya lagi kan bisa, Beb. Ya udah, besok kita foto keluarga ya. Setelah itu baru jenguk bapakku. Ada yuk. Permisi, Dek. Halo. Ibu mau cetak foto. Bisa bantu? Oh iya, bisa. Silakan ikut saya. Papa kan udah lama di rumah sakit. Jadi hari ini kita foto keluarga yuk. Habis dari sini kita makan, terus minum-minum. Asik nih. Soalnya saya juga sudah lama tidak minum. Kalau begitu, ayo. Tante, setelah diedit ternyata hasilnya kurang bagus. Lebih baik Tante suruh paman foto lagi. Tapi dia nggak bisa datang. Gak usah khawatir Tante. Tante pasti mikirin biayanya kan. Kalau foto di sini nggak seberapa kok, jadi jangan khawatir. Bisa nggak saya minta tolong fotonya untuk diedit hitam dan putih aja. Soalnya foto ini untuk kenangan terakhirnya. Ini foto terakhirnya. Saya turut berduka cita ya Tante. Kalau gitu biar saya editin.
Lagi Papa. Dalam miskin, sederhana lagi. Mereka tuh kan nama temannya. Udah, udah. Bapak, Ibu, kok kalian di sini? Edin, hari ini kan kamu wisuda. Makanya Bapak sama Ibu datang. Kita seneng banget. Ya kan, Pak? Iya deh. Kita juga kesini mau jemput kamu. Tapi takutnya kamu malu. Soalnya pakaian kita lusuh. Ngapain malu sih, Bu? Kan Eden bisa sukses seperti sekarang, itu karena jasa Bapak sama Ibu. El, fotoin bentar ya. Ayo Pak, Bu, kita foto. Ibu. Permisi. Toiletnya di sebelah mana ya? Oh, Tante tinggal keluar terus belok kanan. Oh ya, makasih. Ah, bentar ya, aku angkat telepon dulu. Halo, Ma. Ada apa? Halo. Kamu di mana? Katanya kamu mau nemuin ibu dan bapak. Iya, Bu. Nanti ya. Aku lagi di rumah sakit sekarang. Lagi sebentar aku mau operasi. Oh, ada operasi. Ya udah, Bu ya. Aku mau siap-siap dulu. Nanti setelah dari rumah sakit, aku ke sana kok. Oh gitu. Operasinya seru sekali ya. Sambil foto-foto di studio. Ibu, Ibu kenapa di sini? Oh, jadi papa mertua kamu itu operasinya di studio foto. Gitu cara kamu bohongin bapak sama ibu. Bu, ini bukan kemauanku. Mertuaku dan Olive itu baru aja kecelakaan dan hampir meninggal dunia. Dan mereka cuma mau foto keluarga. Jadi aku bisa gimana? Edin, jadi ini cara kamu bohongin orang tua. Bapak kamu itu ya cuma minta satu, bisa foto keluarga sama kamu. Itu yang kamu janjikan waktu kamu wisuda. Apa kamu lupa? Ya nggak mungkin lah, Bu. Aku inget kok. Cuman aku nggak ada waktu. Gak ada waktu. Gak ada waktu ya kata kamu ya. Waktumu kamu habiskan tuh sama mertuamu itu. Sementara kamu gak punya waktu buat bapak sama ibumu. Bisa-bisanya bapak sama ibu punya anak kayak kamu. Bu, kata-kata Ibu udah keterlaluan ya. Emangnya apa bedanya sih foto sekarang sama foto nanti? Sebagai orang tua, Ibu tuh nggak pantas ngomong kayak gitu. Coba Ibu lihat bapaknya Olive. Jadi menurut kamu ibu ini keterlaluan. Dengar ya Edin, mulai saat ini gak akan lagi kamu punya kesempatan berfoto sama bapakmu. Sekarang semuanya terserah. Bu, Bu. Beb, papa lapar. Kita siap-siap pergi yuk.
Tante, fotonya udah jadi. Turut berduka cita ya, Tante. Sayang, Sayang, kenapa kita bisa membesarkan anak seperti itu? Permisi, Kak. Mohon ditunggu sebentar ya. Soalnya istrinya lagi habis make up. Iya. Mbak, itu siapa sih yang berisik? Oh, itu ada ibu-ibu baru kehilangan suaminya, Kak. Dia mau cetak foto suaminya untuk terakhir kalinya. Ya kan nggak bisa ribut di sini juga, Kak. Lagian ini emangnya rumahnya dia. Tapi kasihan juga, Kak. Bu, Iya. Edin minta maaf ya. Tadi Edin salah, udah bohongin ibu. Sudah lah, Oh iya, Bapak. kondisi Bapak gimana? Nanti kita foto keluarga bareng ya, Bu. Dia juga sama loh kayak kakak, Sanjaya. Apa? Dengar ya Edin, mulai saat ini gak akan lagi kamu punya kesempatan berfoto sama bapakmu. Kak, kakak nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Uang ini kamu bakar sendiri untuk bapakmu. Edin, Edin, Ada apa ya, Pak? Nggak apa-apa, Kak. Ini pasti gara-gara aku banyak pikiran. Bukannya Olive udah bilang ya, kalau Bapak baik-baik aja. Kenapa aku harus curiga? Bu, maaf ya. Tadi Edin kasar sama ibu. Ibu jangan marah. Katanya ibu pengen foto keluarga kan? Nanti Edin ajak bapak sama ibu ke studio foto yang lebih besar dan lebih bagus. Edin, waktu kamu memang masih banyak, tapi waktu bapak kamu udah nggak ada. Kalau kamu mau berbakti, kamu berbakti aja sama tuamu. Bu, ibu masih marah ya karena Edin ngerawat mertuanya Edin. Ya udah, Edin bakal ngambil cuti dari rumah sakit. Terus Edin bakal nemenin ibu sama bapak. Si bapak udah kangen sama Edin. Ibu tunggu aja ya, Edin pasti datang kok. Kalau begitu, 3 hari lagi, kamu datang ke Jalan Mumbul nomor 00 jam 6 sore. Bapakmu pasti menunggu kamu di sana. Iya bu, Edin pasti nggak akan telat kok. Ngapain ya? Studio foto sendirian. Edin, saya percaya padamu untuk yang terakhir kali. Jangan mengecewakan hati ayahmu lagi. Ibu ngapain ya? Ke studio foto sendirian. Beb, kok kamu bengong? Kamu mikirin apa? Oh ya, 3 hari lagi kan papa ulang tahun. Rencananya aku mau rayain, mau ngadain pesta. Menurut kamu gimana? Boleh, bagus tuh. Kalau gitu, aku pesan hotelnya ya. Iya. Oh iya sayang, gimana kalau mama aku tinggal bareng aku juga? Kenapa? Kok tiba-tiba? Sayang, aku nggak mungkin belantarin orang tuaku gitu aja. Jadi, aku ngerasa nggak punya waktu buat ngunjungin orang tuaku. Dan semenjak menikah,
kita juga belum pernah mengunjungin kedua orang tuaku. Jadi aku pikir ibuku marah karena hal itu. Iya nggak apa-apa. Aku ngikut baiknya gimana kamu aja. Toh juga kita harus ngerawat mereka bareng-bareng kan? Makasih ya sayang, kamu emang istri yang pengertian. Besok aku bakal telepon orang tuaku dan suruh tinggal sama aku. Sayang, bahkan sampai kamu meninggal pun, kamu belum bisa bertemu dengan anakmu. Dan setiap harinya, aku melihat dia begitu peduli kepada mertuanya. Mencuci kakinya, memberikannya pijatan. Seharusnya kamu yang diperlakukan seperti itu oleh anakmu. Halo Bu, 3 hari lagi Edin kesana ya. Edin jemput ibu sama bapak buat tinggal bareng Edin di kota. Iya, benarkah? Udah, ibu tenang aja. Edin janji, Edin bakal datang kok. Sayang, sepertinya kali ini dia benar-benar akan pulang. Ini Pak, barang Anda. Ada anak seperti Anda, orang tua Anda pasti bangga. Masnya bisa aja. Halo? Iya sayang, kenapa? Sayang, acaranya udah mau mulai. Cepetan sini. Iya, aku kesana sekarang ya. Sayang, aku tahu kamu gak suka keramaian. Makanya, aku hanya mengundang kerabat terdekat saja. Aku juga tahu kamu tidak pernah mengeluh kalau kamu lelah. Tapi kamu pasti lelah. Sekarang, kamu beristirahat yang tenang ya. Pak Budi nih ya, dia selalu memuji anaknya. Anaknya pintar, lulus jurusan kedokteran dengan nilai terbaik. Tapi di mana dia? Dia nggak datang. Iya bener, aku dengar-dengar juga dia masih di rumahnya tahu ngerawat mertua sama istrinya. Emang ya kalau cowok Sutais itu kayak gitu. Hah? Sutais itu apa? Sutais itu suami takut istri. Jelas-jelas bapaknya meninggal dia nggak datang. Para keluarga, waktu kremasi telah tiba. Sebentar ya Pak. Anak satu-satunya masih belum datang. Tante, kita tunggu sebentar ya. Mungkin Edin kejebak macet. Tante, coba Tante telepon Edinnya dulu. Tidak perlu. Aku ibunya. Aku paling tahu seperti apa dia. Kalau dia seorang anak yang berbakti, dia sudah ada di sini saat ini. Tante, ada telepon. Mungkin itu Edin. Tante coba angkat dulu. Kayaknya Edin kesananya nanti ya. Soalnya mertuanya Edin ulang tahun. Dan Edin udah beli hadiah. Gak enak kan kalau Edin gak kesana. Edi, kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu selalu terlambat, kamu mengecewakan. Aku mau punya anak seperti kamu. Enggak, Ma. Edin gak bohong kok. Edin juga udah ngambil cuti dari rumah sakit. Nanti setelah acara ulang tahun selesai, Edin kesana ya. Halo? Halo? Apa yang mau kita tunggu? Anak yang tidak berbakti itu nggak pantas ada di sini. Diam.
Sudah, kita tidak usah menunggu lagi. Salah kurang ajar. Sayang, anggap saja kita tidak pernah punya anak seperti dia. Lihat aja, karma pasti akan menimpanya. Edin, tunggu pembalasan Tuhan. Kenapa sih harus marah-marah? Kan aku udah bilang, habis acara ulang tahun mertua aku pasti kesana kok. Lagian juga jalan Mumbul 000 gak jauh dari sini. Apa, Pak? Jalan Mumbul 000 bukannya rumah duka ya? Hah? Rumah duka? Hah? Rumah duka? Jalan Mumbul 000 itu rumah duka? Iya, Pak. Jalan Mumbul 000 itu rumah duka. Tempat orang dikremasi, Pak. Nggak mungkin. Parah katamu. Hah? Gara-gara kamu kasih ambulans yang lambat, papa kamu. Uang ini bayar sendiri untuk bapakmu. Dengar ya Edin, mulai saat ini gak akan lagi kamu punya kesempatan berfoto sama bapakmu. Ya udah Pak, antar saya ke sana. Oke, baik Pak. Sayang, jangan tinggalin aku, sayang. Sayang, jangan tinggalin aku. Sayang, jangan tinggalin aku. Kamu dari mana aja? Kok baru datang sih? Kayaknya orang tuaku dalam masalah. Ini hadiah untuk Papa. Aku pergi dulu ya. Kamu kemana? Kamu mungkin dong kamu pergi. Acara ulang tahun papa tuh udah mau mulai. Tamu-tamu juga udah pada datang. Kamu perginya nanti aja ya. Tunggu acara ulang tahun papa selesai. Tapi aku khawatir sama orang tuaku. Kalau terjadi apa-apa gimana? Aduh, emangnya bisa terjadi apa sih? Mereka itu baik-baik aja, Beb. Lagian, kamu mikir gak sih? Kamu dari sini ke sana, bolak-balik aja ngabisin waktu 4-5 jam. Terus, kalau kamu balik lagi ke sini, semua tamunya udah pada pulang dong. Beb, gini aja deh. Nanti setelah acaranya selesai, kita pulang bareng-bareng ya. Aku temenin kamu deh. Sekarang, papa udah mau mulai pidatonya. Dengan kita ke sana dulu yuk. Terima kasih atas kehadiran dalam perjamuan ulang tahun saya. Saya tahu kalian itu adalah orang-orang yang sibuk. Tapi jika resepsinya kurang menarik, kurang enak, mohon dimaklumi. Oh Tuan Martin, saya cemburu dengan kesuksesan Anda. Semoga suatu saat nanti saya akan bisa seperti kamu. Selamat ya. Terima kasih ya. Iya Tuan Martin, Anda telah membesarkan seorang putri yang baik dan berbakti. Selamat ya. Terima kasih, terima kasih. Saya sangat senang sekali dan bahagia karena saya telah membesarkan seorang putri yang baik dan menantu yang baik. Ini merupakan anugerah yang terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa di saat usia saya sekarang ini. Pak, aku juga mau berterima kasih. Papa udah membesarkan aku, sehingga aku bisa menjadi seperti ini. Kita selalu berdoa agar Papa bahagia dan sehat selalu. Sayang. Tante, jangan sedih ya. Kalau tante kayak gini, Paman pasti sedih di atas sana. Lebih baik kita cepat makamkan Paman. Biar Paman lebih tenang. Beb, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuma sedikit khawatir tentang orang tuaku. Aiden, kamu mau pulang? Tidak boleh. Tidak boleh. Kamu keberatan sama saya? Pak, Edin gak akan pulang kok. Papa jangan marah ya. Tapi Pak,
acara ini kan hampir selesai. Edin khawatir sama orang tua Edin. Boleh nggak kalau... Baru saja kamu saya banggakan di depan undangan. Tiba-tiba kamu mau minta pulang. Mau di mana kamu buat wajah saya? Pokoknya tidak. Tidak boleh. Tunggu. Para undangan semua kelar. Baru kamu bisa pulang. Iya, Pak, iya. Edin gak akan pulang kok, Pak. Beb, ikutin dulu aja, Beb, kata Papa. Kamu denger kan? Nanti aku kok yang nemenin kamu pulang. Dan aku yakin keluarga kamu pasti baik-baik aja. Barusan aku nelpon ibu aku, tapi nggak diangkat. Aku jadi khawatir. Beb, kamu tenang ya. Jangan khawatir. Aku rasa ibu baik-baik aja. Dan mungkin ibu lagi marah sama aku atau mungkin ibu lagi sibuk. Pokoknya kamu tenang dulu ya. Kita selesaiin dulu acara ini. Terus nanti kita pulang sama-sama. Aku rasa nggak ada masalah besar kok. Bener juga kata Olive. Kayaknya aku cuma terlalu banyak pikiran aja. Ya. Nah gitu dong. Ini baru menantu saya yang baik. Ayo. Mari kita lanjutkan lagi acara. Kita buat acara yang jadi mabuk. Acara besar-besaran. Pak. Edin punya firasat buruk. Boleh nggak kalau Edin pulang duluan? Edin. Kamu santai aja. Percaya. Orang tua kamu pasti baik-baik saja di kampung. Lihat, masih banyak undangan kita yang hadir di sini. Bagaimana? Kalau mereka sudah pulang, kamu boleh pulang. Cocok? Udah denger belum berita tentang orang tuanya Edin? Padahal lagi heboh banget di desa. Dia di sini malah ngerasa kayak bukan siapa-siapanya. Parah banget kan? Emang ada apa? Kok kayaknya serius banget? Orang tuanya kecelakaan besar banget. Terus di desanya lagi heboh. Semua orang di desanya pada bantuin. Tapi dia nggak ada pikiran sama sekali buat bantuin. Parah banget ya. Padahal udah jelas-jelas ayahnya tuh kecelakaan. Tapi dia malah datang ke acara ini. Keterlaluan banget. Ngomong apa kalian barusan? Ngomong apa kalian barusan? Kayak nggak tahu aja apa yang lagi kita bicarain. Beb, kenapa? Kok kamu bertengkar sama tamu? Ini sayang, mereka bergosip tentang keluargaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Beb, udahlah. Keluargamu pasti baik-baik aja kok. Kamu pasti salah denger. Enggak, aku harus pastiin ini langsung ke ibu. Beb, aku ini istri kamu. Masa kamu gak percaya sama aku? Keluarga kamu tuh baik-baik aja. Udah ya, sekarang papa udah manggil kita. Yuk. Enggak sayang, aku harus mastiin ini semua. Ngapain baru nelpon sekarang? Udah telat. Masalah sebesar ini aja kamu gak tahu. Malah santai-santai di sini. Jangan ngomong sembarangan ya tentang keluargaku. Iya, kamu ini apa-apaan sih? Kamu tuh gak boleh ngomong sembarangan soal mertuaku. Aduh, kasihan banget ya. Punya anak kayak gini banget. Kalau kamu gak percaya, mending kamu pulang aja. Cek sendiri orang tuamu. Udahlah, Beb. Daripada di sini, ini kita pergi yuk. Pergi yuk. Oh iya, satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Aku ini orangnya gak bisa bohong. Jadi, kalau kalian gak mau percaya sama aku, jangan nyesel ya. Kalau begitu, 3 hari lagi kamu datang ke Jalan Mumbul nomor 00 jam 6 sore. Jalan Mumbul 00. Itu bukannya tempat kremasi, Pak ya? Siapa lagi ya?
Please, angkat dong. Aduh, ayahku nggak angkat telepon. Ibuku juga nggak mau angkat teleponnya. Aku harus telepon kakak sepupuku. Halo kak, telepon ayahku dan ibuku nggak diangkat. Kakak bisa tolong cekin nggak? Aku takut ada kenapa-napa. Ada hal yang besar terjadi di rumah. Dan kamu baru sempat menelpon. Cepat ke sini. Beb, ada apa? Beb! Bu, ibu, bu, bu. Bu, bu, bu. Parah katamu. Hah? Gara-gara kamu kasih ambulans terlambat, papa kamu. Ya, ngambil foto dari hasil kelulusan anaknya. Kayaknya sih udah lama banget dia nggak foto bareng, Kak. Oh ya, nama marganya juga sama loh kayak kakak, Sanjaya. Itu loh, orang tuanya kecelakaan besar banget. Terus di desanya lagi heboh. Semua orang di desanya pada bantuin. Waktunya telah tiba. Sayangku, semoga kamu tenang di sana ya. Kamu nggak nunggu anaknya dulu? Sudah, biarin aja. Aku yakin paman nggak akan sama sekali melihat anak berbakti itu. Kita jangan buang-buang waktu. Kita lanjutkan pemakaman ini. Dasar emang bener-bener anak yang nggak berbakti. Bapak, Nih, anakku, kenapa? minum dulu Pak. Edin buatin kopi. Ini lagi sibuk nih. Ya, sebentar. Pak, kopinya. Oh ya, terima kasih. Bener-bener enak nih, Din. Bisa aja kamu buatnya. Kenapa? Ada keringat Pak. Ya. Terima kasih ya. Pak, Ya. kedepannya Edin bakal berusaha buat nyari uang yang banyak. Supaya Bapak nggak kerja lagi. Kasihan Bapak capek. Oke, saya tunggu. Anak pintar. Sudah. Sakit nggak Pak? Ah, biasa aja. Namanya juga kita bekerja, Din. Begitulah pekerjaan kita ini. Ya, maunya Bapak, ya dirimu sukses. Apapun, Bapak tetap mendukung dirimu, Din. Iya Pak. Edin nggak akan ngecewain Bapak. Jangan kamu jawab, Bapak akan minjam kepada teman-teman Bapak, kerabat Bapak. Kamu tidak usah memikirkan itu, yang penting kamu mikirkan masalah kuliahmu. Ya Pak, Edin bakal belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Nanti kalau Edin udah sukses, Edin bakal bales jasanya Bapak. Pak, Bapak, temuin aku Pak. Tante, sabar ya.
Bapak. Bapak. Enak nih, Din. Bagus. Kemana yang lain? Bapak. Bapak. Din, kamu gak pantas datang ke sini. Pergi! Pak, aku ini anaknya Bapak, Kak. Apa? Kamu masih anggap paman bapakmu? Kemana aja kamu dari kemarin? Bu. Ibu kenapa nggak ngasih tahu Eden kalau Bapak udah nggak ada? Eden lagi nggak bisa ngeliat Bapak untuk terakhir kalinya, Bu. Bu. Edin, aku sudah memberitahu kamu berkali-kali, tapi kamu selalu datang terlambat. Aku tidak pernah punya anak seperti kamu. Sekarang, kamu pergi dari sini. Pergi! Bu, dengerin penjelasan Eden dulu. Bertanya Eden hari ini ulang tahun. Dan Olive juga jaga anak-anak. Jadi... Ulang tahun mertuamu lebih penting dibandingkan pemakaman ayahmu sendiri. Artinya, orang tuamu itu hanyalah orang luar. Keterlaluan kamu, Edin. Mertua lagi. Edin, selain mertua, ada siapa lagi di hatimu? Kau bilang Olive itu wanita lemah. Lalu bagaimana dengan aku dan bapakmu? Ibu tidak perlu penjelasan kamu lagi, Edin. Sejak kamu menikah, kamu belum pernah pulang ke rumah. Kamu selalu mengikuti kata-kata istri. Bahkan ketika ayahmu meninggal, kamu tidak peduli. Kamu lebih menyelamatkan mertuamu. Ibu sangat kecewa sama kamu, Edi. Waktu itu, Eden mikir kondisi Bapak baik-baik aja, Bu. Jadi melihat kondisi mertua Eden udah kritis. Dan Eden bawa ke rumah sakit. Bu, Eden nggak bermaksud. Edin, kamu tahu, papa kamu meninggal karena kamu terlambat bawa dia ke rumah sakit. Bahkan maksud dia di rumah sakit, kamu tidak sempat menjenguknya. Kalau kamu benar-benar peduli, seharusnya kamu tahu hari ini adalah hari pemakaman papamu. Bu, pasti Bapak marah ya gara-gara Eden telat ngirim ambulan. Ibu tenang ya. Nanti setelah Eden nganter Olive sama mertua Eden bakal jenguk kalian kok. Ya. Cukup. Aku tidak mau melihatmu lagi di hadapanku. Sekarang pergi dari sini. Eden minta maaf, Bu. Eden tahu Eden salah. Edin, Tuhan melihat apa yang kamu lakukan, ya. Dan ibu berjanji, seumur hidupku, tidak akan pernah memaafkan kamu. Maafin Eden, Bu. Izinin Eden nganter Bapak sekali lagi ya. Bu. Sayang. Dulu kamu bilang, kamu sangat berbahagia untuk kita punya Edin. Tapi sekarang dia lebih berbakti pada mertuanya. Kak, Bu, Bapak cuma punya anak aku satu-satunya. Jadi tolong, izinin aku buat nganter Bapak terakhir kali. Din, kamu gak bisa nganterin paman. Kemarin, waktu paman butuhin kamu kemana? Gak ada kan? Sekarang kamu nangis buat apa? Buat dirimu sendiri. Lebih baik kamu sekarang pergi. Pergi! Ibu. Eden mau. Kak. Eden mau. Bapak cuma punya anak satu.
Tolong. Izinkan antar Bapak untuk terakhir kali. Bu, izinkan aja Bu, kasihan. Udah, anak kayak gitu biarin aja. Udah mending gak dikutuk. Udah kamu diem aja. Mulut aku. Boleh. Kalau kamu mau ngantar dan bersujud di bapakmu. Boleh. Kalau kamu mau ngantar dan bersujud di bapakmu. Tapi kamu harus hukum. Minta maaf ke bapak dan ibumu. Dan biarin aku banyak urusan. Mereka besarin kamu dengan kerja keras. Tapi sekalipun kan pernah rasain balas budimu. Yang paling penting, kamu telat datang ke pemakaman bapakmu. Jadi sekarang kamu harus dihukum sesuai dengan hukuman keluarga. Dan kamu harus ingat ajaran ini dengan baik. Bu, bujuk bara Bu. Itu kum cambuk. Edin pasti nggak akan kuat. Iya Bu, kasihan itu. Alah, udah Bu, cambuk aja biar dia tahu rasa sakitnya ibu sama bapak. Iya, biarkan saja. Dia anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Dia memang pantas dihukum. Edin, kamu harus menjalani hukuman ini. Karena kamu anak yang tidak berbakti pada orang tua. Baik. Aku bersedia. Ini adalah hukuman tradisi keluarga kita. 3 cambukan pertama untuk anak yang tidak berbakti pada orang tuanya. Hukuman 3 terakhir agar dia sadar dan merasakan rasa sakit orang tuanya. Cukup! Hentikan! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Hukuman ini aku yang pantas dapetin. Martin, Olive, kalian gak diundang. Berani-beraninya kalian datang ke sini. Pergi kalian. Ibu mertua, apa ibu tidak kasihan melihat Edin diperlakukan seperti ini? Ini kan anak kamu. Kalian berdua siapa? Ini urusan keluarga kita. Gak usah ikut campur. Olive, kamu tidak punya hak untuk mengkritik keluarga kita. Sejak Edin menikah dengan kamu ciptakan berbagai alasan supaya dia tidak bisa pulang ke rumah. Bahkan ketika bapaknya meninggal, kamu tidak memberitahu dia. Memang seharusnya yang lebih pantas dicambuk itu kamu. Dan kamu Martin, jangan kamu pikir aku tidak tahu hal-hal buruk yang kamu lakukan. Bu, ibu salah paham. Edin cuma ngerasa kasihan sama mertua Edin dan juga istri Edin. Mereka semua nggak ada hubungannya sama ini. Edin, bertahun-tahun kamu nggak pulang, itu karena si Olive cari berbagai macam alasan. Apa kamu belum sadar juga? Beb, aku gak mungkin melarang kamu pulang. Aku ini istri kamu. Ibu, mulut itu dipakai untuk berkata dengan baik. Bukan fitnah. Bu, Olive nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Ibu jangan fitnah. Edin, bisa-bisanya ya kamu masih membela mereka. Kamu nggak sadar, ayahmu meninggal itu karena mertuamu mabuk. Bu, Edin tahu. Ibu sedih karena ditinggal bapak kan? Edin juga tahu, Bu. Edin udah salah karena terlambat nyelamatin bapak. Edin juga tahu. Edin salah karena Edin nggak tahu kalau bapak udah nggak ada. Tapi ibu nggak bisa nyali mereka. Edin,
Aneh sekali kamu ngomong kayak gitu ke ibumu. Asal kamu tahu ya, bapak kamu meninggal. Itu gara-gara dia mabuk. Nggak mungkin. Mertua aku nggak mungkin kayak gitu. Edin, kamu harus tahu ya, mertuamu itu mabuk juga karena perintah istrimu. Maaf ya, sudah menunggu lama. Ayo Bu, cepetan. Loh, Bapak mabuk ya? Aman gak nanti itu bawa kendaraan? Apa nggak lebih baik kita naik taksi aja? Papaku tuh cuma minum dikit doang. Santai lah. Bu, saya minumnya cuma dikit aja. Tenang, jangan khawatir. Lagian saya kalau menyetir, Bu, mantap kali. Pokoknya jangan khawatir aja. Tenang, tenang. Yuk. Dasar emang keluarga nggak tahu malu ya. Udah tahu ayahnya habis minum alkohol. Masa dia suruh nyetir sendiri sih? Parah. Bara, kamu sebagai kakak sepupu dia, jangan menyebar fitnah. Bapaknya dia meninggal bukan karena saya. Iya, kamu jangan sembarangan fitnah dong. Papaku aja udah bertahun-tahun gak ada kontak sama sekali sama papanya Edin. Gimana bisa papaku jadi penyebab meninggalnya papanya Edin? Beb, coba kamu lihat mereka. Bisa-bisanya mereka fitnah. Aku tahu ibu kamu masih berduka. Aku juga sedih, Beb. Yang meninggal ini papa mertuaku. Tapi jangan sampai ada fitnah kayak gini dong, Beb. Iya, Bu. Kepergian Bapak itu karena kecelakaan mobil. Dan mereka juga ada di mobil itu. Jadi mana mungkin mereka melakukan itu dengan sengaja. Edin, bisa-bisanya ya kamu masih membela mereka? Kamu gak sadar? Ayahmu meninggal. Itu karena mertuamu mabuk. Bu, udah Bu. Cukup. Kok kalian bisa yakin kalau papaku yang ngelakuin itu semua? Lagian apa untungnya coba? Kalian cuma orang desa. Kalian punya bukti apa? Kalian cuma orang desa. Kalian punya bukti apa? Saya tidak ada minum di hari itu. Justru saya berbaik hati membawa kalian healing ke kota. Ini malah kalian meminta saya. Iya betul. Keluarga saya tidak salah. Bu, kalau ibu masih nggak nerima kepergian bapak, jangan salahkan kami dong. Adil kan? Olive, kamu inget ya? Karma itu berlaku. Bu, hari ini tuh ulang tahun papa saya. Kalian bukannya senang-senang, malah ngadain pemakaman. Kalian mau ngutuk papa saya? Bu, kenapa ibu nampar saya? Ibu, apa-apaan ini? Ini sudah KDRT. Diam. Anakmu pantas dapat tamparan itu. Bu, ibu bukan cuma fitnah, tapi ibu udah melakukan kekerasan. Kamu buktikan? Panggil Pak Saldi. Halo Pak Bara. Pak Saldi, mereka udah datang. Cepat ke sini. Oke, tahan mereka. Aku segera datang. Keluarga Pak Bara sudah lama memimpin di desa ini. Dan setiap ada masalah, selalu ada buktinya. Apa jangan-jangan bener ya, Pak Martin yang udah membunuh papanya Edin? Heh, Marungsing, jangan mentang-mentang keponakanmu ini kepala desa, kamu bisa sembarangan fitnah. Papaku itu sama sekali nggak mabuk malam itu. Ibu, suamimu meninggal karena sudah takdir. Jangan salahkan saya. Bu, Ibu jangan emosional kayak gini. Kuburan Bapak masih basah loh. Ibu nggak pengen apa Bapak tenang di alam sana? Edin, siapa yang izinin kamu ngomong kayak gitu ke ibu? Edin, kamu nggak tahu. Semua ini terjadi karena kesalahan papa mertuamu. Dia itu menjemput kami dalam keadaan mabuk. Dia itu seorang pecandu alkohol. Dia yang menyebabkan papamu meninggal karena kecelakaan. Mereka juga berdua bersekongkol untuk tidak memberitahu kamu. Mereka berdua tidak mau membayar biaya rumah sakit. Di saat-saat terakhirnya, papamu ingin bertemu dengan kamu. Tapi itu tidak bisa. Kamu masih mau berbicara dengan mereka, Edin? Bu, udah Bu, cukup. Bu, aku ini menantu perempuan ibu. Mana mungkin tega? Kita ini keluarga, Bu. Aku juga berharap kedua keluarga kita tuh baik-baik aja. Tega? Siapa, Bu, yang bakal percaya kata-kata ibu? Bu, Ibu benar-benar udah salah paham. Edin, istri dan bapak mertuamu udah ngehina ibu kandungmu depan orang banyak.
Bukannya kamu ngebela ibu kandungmu, kamu malah ngebela mereka. Tante, anak benar-benar mengecewakan. Kak, ini masalah keluarga aku. Dan keluarga mertuaku itu nggak punya dendam sama keluargaku. Aku cuma mau ngelurusin ini semua. Bu, ibu jangan provokasi dong. Ibu mau kedua keluarga kita hancur. Bu, Bu bisa tenang sedikit nggak? Biarin Bapak pergi dengan tenang. Cukup ya, Edin. Tidak pantas menyebut nama bapakmu lagi. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku pantas dipukul. Pantas dipukul. Pantas. Udah. Papa ngapain? Martin, kamu sudah ya? Tidak usah berpura-pura sedih. Sebentar lagi, kamu akan ditangkap oleh Pak Salgi. Buktinya sudah ada. Bu, ibu ini kenapa sih? Kalau ibu mau marah, ibu marah Edin aja. Gak usah ke mereka. Ini mertua Edin baru keluar dari rumah sakit loh. Jadi jelas-jelas dia bukan pembunuh. Dan kecelakaan itu hanya kecelakaan biasa. Bu, ibu ini kenapa sih? Kalau ibu mau marah, ibu marah Edin aja. Gak usah ke mereka. Ini mertua Edin baru keluar dari rumah sakit loh. Jadi jelas-jelas dia bukan pembunuh. Dan kecelakaan itu hanya kecelakaan biasa. Bu, aku ini istrinya Edin, menantu ibu. Gak mungkin aku punya niat untuk mencelakain kalian. Lagian, hari itu kami datang untuk menjemput ibu dan bapak. Untuk makan malam. Makan aja belum, gimana mau mabuk, Bu? Bu, ibu harus minta maaf sama Olive. Ibu nggak bisa ngefitnah mereka gitu aja. Edin janji, setelah ini semua, Edin bakal coba perbaiki. Kamu minta aku minta maaf sama mereka? Iya, Bu. Ibu udah fitnah mereka terang-terangan di depan semua orang. Dulu, ibu orangnya baik, lembut, dan berbudi luhur. Kenapa sekarang kayak gini? Kecewa sama ibu. Din, bapak mertuamu yang bunuh bapakmu. Seharusnya mereka yang minta maaf. Kamu benar-benar anak yang gak berbakti, Din. Kamu benar-benar ya, Din. Emang anak yang gak berbakti. Gimana ayahmu bisa tenang? Edin, kamu ini sebenarnya anak siapa sih? Anak Budi atau anak Martin? Kenapa masih aja belain dia? Udahlah, Bu. Edin percaya. Mertuanya Edin itu bukan pembunuh. Udah. Biarin Edin bawa mertua Edin dan istri Edin pulang dulu. Nanti Edin bakal balik ke sini buat minta maaf langsung sama Bapak. Nggak boleh. Mereka nggak boleh pergi. Kenapa sih, Bu? Edin, mereka ini adalah pembunuh ayah kamu. Mereka pokoknya harus minta maaf. Ibu ini kenapa keras kepala sih? Ibu, saya tahu ibu hari ini tidak stabil. Sebagai permohonan maaf kami akan besok atau lusa untuk mengunjungi ibu. Kami pergi dulu ya. Kalian nggak boleh pergi. Benar, kalian gak boleh pergi. Kalian itu pembunuh. Berhenti! Aku gak akan biarin kalian menjebak mertua dan istriku. Ayo, Pak, kita pergi. Hei, berhenti kalian! Barao! Pak Saldi, kamu datang tepat waktu. Pak Martin, Anda saya tangkap karena mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dan Anda juga terbukti bersalah menyembunyikan kebenarannya. Maka dari itu, Anda saya tangkap. Tidak mungkin. Kalian tidak ada bukti. Kalian pembohong. Kalian, siapa yang tahu kalau kalian polisi beneran atau enggak? Kalian disewakan sama mereka? Ini kartu anggota saya. Dan ini surat penangkapan Anda. Pak, ini semua salah paham kan, Pak? Hasil pemeriksaan dari rumah sakit, Pak Martin terbukti bersalah mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dan kasus ini sudah dibawa ke pengadilan. Edin, kamu harus percaya sama saya. Kami tidak melakukan ini.
Kami tidak melakukan perbuatan ini. Olive, mereka ini orang tua aku. Kenapa kamu tega melakukan hal segini? Edin, tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin dipenjara, Edin. Eden tolong papa. Iya, aku salah. Tapi tolong, aku nggak mau papa di penjara, Eden. Sudah cukup. Ayo Maria. Edin, tolong saya. Maafkan saya, Edin. Tolong saya, maafkan saya. Tante, yang sabar ya. Sayang, sekarang semuanya sudah selesai. Kamu bisa beristirahat tenang. Bu, Edin minta maaf ya, Bu. Edin salah. Apakah kamu sudah pulang kerja? Ayah dan ibu pengen bertemu denganmu. Kalau kamu sibuk, nyalakan saja kameranya. Kami tidak akan berbicara. Kami hanya ingin melihatmu. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apa kamu masih sedang melakukan tindakan operasi? Dulu, ayah sering berkata bahwa kamu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jaga kesehatanmu ya nak. Jangan terbebani oleh bebanmu. Jika kamu lelah, dan beristirahatlah. Kondisi badan ayahmu ini sangat lemah. Din, kamu harus pulang, Din. Kamu harus bujuk ibu kamu, Din. Bilang sama dia harus tanda tanganin surat perjanjian perdamaian itu, Din. Papaku nggak bisa dipenjara, Din. Din, dengerin aku. Gimana pun juga itu tuh papa mertua kamu, Din. Olive, dari tadi kamu cuma ngomongin papamu aja. Papa aku gimana? Din, papamu itu cuma meninggal, sedangkan papaku di penjara. Ngomong apa kamu barusan? Aku nyesel ya, udah percaya kamu dari awal. Ini semua bisa terjadi. Itu gara-gara kamu. Kamu berani pukul aku. Ini KDRT. Kamu lihat ya, aku bakal laporin kamu. Olive, kamu sama sekali nggak pahami situasinya ya. Gara-gara kamu, bapak aku sampai mati. Mati! Aku makan nggak bisa ketemu sama bapakku untuk terakhir kalinya. Ini surat cerai kita, dan aku udah tanda tangan. Cepetan, kamu tanda tangan itu, dan kita selesaikan ini semua. Oh ya, aku juga udah kemasi barang kamu, dan silahkan kamu pergi dari rumahku. Enggak, Din. Enggak. Papaku masih di penjara. Kita nggak boleh cerai. Orang kayak kamu, itu nggak pantas disebut anak. Beb. 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 Beb.
Bu, Bu, buka pintunya, Bu. Ada apa kamu kesini? Bu, Bu, tolong aku. Bu, maafin aku, Bu. Tolong bebasin papaku, Bu. Aku mohon. Kenapa aku harus maafin kamu? Bu, hari itu papaku cuma ngerasa terlalu seneng, Bu, karena ibu mau datang ke kota. Jadi waktu itu dia minum sedikit, Bu, tapi hanya sedikit. Dan dia gak ada maksud apapun, Bu. Bu, tolong bebasin papaku dari penjara, Bu. Bu, tolong aku, Bu. Bahkan Edin aja menceraikan aku, Bu. Apa ibu tega? Keluarga kecilku akan berpisah seperti ini, Bu. Menurutmu, kenapa semua hal ini bisa terjadi? Kamu yang membiarkan papamu mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan kamu juga membiarkan Edin tidak pulang ke rumah. Kamu harus merasakan semua ini ya. Ini semua karenamu. Bu, aku tahu aku salah, Bu. Aku janji akan berubah, Bu. Aku ngelakuin ini semua cuma biar keluarga kita masih utuh, Bu. Tolong maafin aku. Bu, Ibu mau kan tinggal bareng sama Edin? Lalu setelah ini kita bisa tinggal bersama, Bu. Kita bisa bahagia. Ibu, tolong, Bu. Tolong maafin aku, Bu. Bu, tolong tanda tanginin surat perjanjian perdamaian ini, Bu. Aku mohon, Bu. Olive, suami saya meninggal gara-gara papa kamu. Aku gak peduli ya. Papa kamu mau didenda, mau masuk penjara. Itu kan maunya dia. Sekarang juga, kamu pergi dari sini. Pergi. Pergi kamu, pergi. Dengar kamu nenek tua. Aku udah cukup bersabar. Aku udah mohon-mohon. Tapi kamu tetap gak mau ngasih aku kesempatan. Oke, jangan salahin aku kalau aku ngelakuin ini. Tetangga, dengar kalian semua. Hari ini, mertuaku nyisa aku. Bahkan masukin papaku ke penjara. Kalian dengar gak? Kalian tahu? Dia bahkan maksa anaknya untuk menceraikan aku. Kalian lihat ya. Olive, kamu ngapain? Lepasin ibu aku sekarang. Olive, kamu ngapain? Lepasin ibu aku sekarang. Ibu kamu yang udah menyebabkan papaku di penjara. Sekarang, kamu harus tanda tangan soal perjanjian perdamaian itu. Kalau enggak... Olive, kamu tenang ya. Kamu tenang. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Edit, cuma dengan satu tanda tangan untuk mewakili ibumu, kalian berdua bisa hidup bahagia di desa ini. Kamu bisa hidup damai berdua sama ibumu selamanya. Cepat tanda tangan. Jangan, Edin. Jangan. Jangan pernah tanda tangan itu. Lebih baik aku mati. Iya, oke. Aku bakal tanda tangan. Kamu yang tenang dulu ya. Aku bakal tanda tangan. Bu, ibu udah bangun. Edin kesini buat jemput ibu pulang. Ibu tenang aja ya. Olive udah ditangkap polisi. Dan Edin gak akan biarin seorang pun buat nyakitin ibu lagi. Bu, bisa nggak ibu maafin Edin, anak yang durhaka ini? Seharusnya kamu minta maaf ke bapakmu, bukan ke aku. Iya bu, Edin tahu. Tapi bapak udah. Edin salah bu. Mulai sekarang, Edin bakal gantiin posisi bapak buat jagain ibu. Edin tahu. Dulu
Edin sering mengingkari janji. Tapi Edin akan berubah, Bu. Edin akan nempatin janji Edin selamanya. Ya udah, Bu. Kita pulang ya. Pa, Edin pulang. Pa. Sini ya, Nek. Ah, duduk sini. Nih, Papa punya mainan nih. Bagus kan? Wah, benar nih. Mau? Suka? Papa, nanti kalau aku udah gede, aku mau jadi dokter biar bisa rawat papa. Makasih ya, Nak ya. Makasih ya. Bu, Edin yakin Bapak pasti udah tenang di sana. Udah deh, kamu pasti capek. Mendingan kamu pulang ya. Besok kan kamu kerja. Ya udah, Bu. Edin pulang dulu ya. Besok Edin kesini lagi. Edin, aku harap kamu tidak berbohong kali ini. Bu, Ngapain lagi kamu kesini? Edin gak ada di rumah. Bu, aku kesini gak nyari Edin. Aku nyari ibu. Aku mau minta maaf. Aku tahu terakhir kali aku ketemu ibu, aku malah nyakitin. Tapi Bu, aku datang ke sini. Aku mau mohon sama ibu. Tolong Bu, tolong maafin papaku Bu. Sudah tidak peduli. Olive, sebaiknya kamu pergi dari sini. Bu, aku mohon, tolong aku Bu. Ibu mau suruh aku apapun, mau aku jadi apapun, aku rela Bu. Sekalipun aku harus jadi binatang. Tolong Bu, aku mohon. Olive, sikapmu gak akan pernah berubah ya. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sekarang kamu pergi. Bu, kali ini aku benar-benar mohon Bu. Tolong Bu. Kamu ya, kamu gak tahu malu, masih berani datang ke sini? Bu, aku datang ke sini beneran cuma mau minta maaf Bu. Olive, kamu mau minta maaf berlutut, minta ampun, aku tidak akan pernah memaafkan. Kamu mau aku pukul? Bu, aku bawain Ibu hadiah. Hadiah ini bagus buat kesehatan Ibu. Tidak peduli. Apapun hadiah darimu, aku tidak peduli. Kamu pergi. Ngapain kamu kesini? Rumah ini gak terima kamu lagi. Sekali lagi aku ngeliat kamu kesini, kamu bakal tahu akibatnya. Keluar. Tante gak apa-apa. Soalnya saya dengar dari orang desa, Olive kesini. Makanya saya langsung cepat-cepat ke rumah tante. Oh iya tante, menurut saya ibu sama anak gak bakal ada dendam. Mendingan tante maafin aja lah si Edin. Iya, saya juga berpikir seperti itu. Biar bagaimanapun, Edin itu juga anak saya. Ibu,
Edin, kamu udah pulang? Ayo sini makan. Maaf ya Bu, Edin pulangnya sampai jam segini. Harusnya ibu itu langsung istirahat, nggak usah nungguin Edin. Soalnya tadi ada pasien mendadak, jadi Edin harus lembur deh. Papa, ibu nggak nunggu kok. Ibu cuma lapar. Ayo makan. Oh iya Bu, Edin beliin makanan kesukaan ibu, walaupun agak dingin sih. Nih, sama vitamin ibu, kan udah habis, jangan lupa diminum ya. Makasih ya nak. Ayo kita makan. Sayang, putra kita yang ganteng dan bijaksana sudah kembali. Bu, selamat ulang tahun Bu. Maaf ya Bu, gak ada kue ulang tahun, tapi Edin udah masakin ayam kesukaan ibu. Pak, hari ini ibu ulang tahun. Semoga Bapak tenang ya di sana. Edin nggak tahu Bapak udah maafin Edin atau belum. Yang pasti, Edin bakal berbakti kepada ibu. Edin, tidak ada satupun orang tua yang punya dendam sama anaknya. Bapakmu di sana pasti senang dan bangga sekali sama kamu. Pak, maafin Edin yang dulu ya. Sekarang Edin udah sadar. Bapakmu gak akan pernah menyalahkanmu, Edin. Pak, Edin sekarang udah berhenti jadi dokter di kota. Dan Edin lebih milih buat jadi dokter di desa. Loh, terus gimana dengan pekerjaanmu di kota? Masalah rezeki itu udah ada yang ngatur Bu. Ibu sekarang udah tua. Jadi Edin mau nemenin ibu di desa. Apapun keputusan kamu, ibu pasti mendukung kamu, nak.